Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Diana Antarini dengan NIM B300240143. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi dan investasi. Teori konsumsi adalah komponen terbesar dari produksi domestik bruto atau BDP yang biasanya merujuk pada pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa non modal untuk penggunaan langsung, bukan produksi kembali. Teori utama Keynes yaitu konsumsi marginal probability to consume atau MPC. Konsep inti, konsumsi hanya bergantung pada pendapatan saat ini. Keterbatasan adalah tidak menghitung ekspektasi pendapatan masa depan atau kekayaan rumah tangga. Yang kedua adalah teori konsumsi permanen atau Friedman. Konsep intinya yaitu konsumsi bergantung pada pendapatan permanen, pendapatan rata-rata yang diharapkan rumah tangga dapat diperoleh dalam jangka panjang, bukan pendapatan saat ini. Rumah tangga akan menyesuaikan konsumsi secara lambat jika pendapatan saat ini berubah. Misalnya, bonus sementara tidak akan meningkatkan konsumsi secara signifikan karena dianggap bukan bagian dari pendapatan permanen. Yang ketiga adalah siklus hidup atau Modigliani. Konsep intinya yaitu konsumsi bergantung pada kekayaan seumur hidup, jumlah pendapatan yang diharapkan selama hidup plus kekayaan awal. Rumah tangga akan menyiapkan uang saat muda, pendapatan rendah, dan tua pendapatan menurun, dan mengonsumsi lebih banyak saat usia produktif. Salah satu tokoh pengembangnya adalah John Maynard Keynes. Dan yang kedua adalah teori investasi. Teori investasi adalah pengeluaran untuk barang atau modal seperti mesin, gedung, inventaris yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa di masa depan. Teori investasi yaitu teori marginal efisien modal yang dikembangkan oleh Keynes. Konsep inti, investasi dilakukan jika efisiensi marginal modal lebih besar dari suku bunga real biaya untuk meminjam uang atau investasi. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin rendah jumlah investasi. Hubungan negatif antara suku bunga dan investasi. Teori investasi yang bergantung pada pendapatan. Konsep inti, investasi meningkat jika pendapatan atau permintaan pasar meningkat. Perusahaan membutuhkan lebih banyak aset modal untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi, disebut juga investasi akselerator. Contohnya dari investasi adalah jika permintaan barang meningkat 10%, perusahaan akan meningkatkan investasi lebih dari 10%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.